Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita berbagi. Jadi kalian jangan malu-malu, silakan utarakan pendapat kalian, kritik kalian, dan apapun itu. Jadi jangan malu-malu. Dan selamat menikmati. Terbukti dari kasus ini adalah saya lengah dalam mengantisipasi adanya resistensi terhadap perubahan. Bersama saya, anak-anak muda yang idealis dan berani masuk ke dalam kementerian penuh dengan semangat, tanpa menyadari perlawanan sengit yang akan kami hadapi. Ternyata dengan mengutamakan transparansi dan teknologi, banyak sekali pihak lama merasa dirugikan, merasa terancam. Oke, teman-teman. Belakangan ini baru ada kasus Pak Nadiem Makarim diduga korupsi atas Chromebook yang sudah menjadi gebrakan dia sebagai menteri pas zamannya Presiden Jokowi. Ya memang sewaktu zaman Pak Nadiem Makarim ini banyak perubahan di dunia pendidikan gitu ya. Dia merupakan mendigitalisasi pendidikan gitu. Jadi pendidikan mulai pakai laptop itu di setiap sekolahnya untuk membantu belajar dan mengajar. Nah, tapi permasalahannya waktu itu Pak Nadiem ini dia memberikan fasilitas, dia nggak bilang Chromebook bukan Windows gitu, karena untuk mengefisiensikan anggaran dan cost-nya, untuk mengepres cost-nya. Tapi permasalahannya banyak hal-hal yang janggal di kasus Pak Nadiem ini, ya kan? Pak Nadiem punya tujuan untuk mengefisiensikan anggaran, tapi mereka Pak Nadiem dianggap korupsi atas kebijakannya itu. Ya masih banyak yang jagal, tapi menurut gua Pak Nadiem ini orang baru di hmm, di pemerintahan, di politik. Waktu itu dia kan ngejabat sebagai CEO Gojek ya, atau foundernya Gojek gitu. Tapi dia uh, diajak masuk ke pemerintahan untuk ambil menduduki Kementerian Pendidikan gitu. Walaupun di akhir jabatannya waktu itu Pak Nadiem banyak kan kritik gitu kan. Jadi waktu itu kan sempat ada nih untuk menggantikan Pak Nadiem, dia ada kasus kayak ya banyaklah kritik-kritiknya yang kayak bilang dia kan menghapuskan UN, dia tuh menghapuskan peringkat gitu kan, akhirnya dibilang tuh kurang efisien, kurang efektif lah kebijakan-kebijakannya itu untuk diterapkan di Indonesia, karena dia ingin meniru apa yang ada di Swiss atau Swedia gitu. Dia dibawa ke Indonesia dan ternyata itu tidak tidak efektif gitu di sini. Ya mungkin Pak Nadiem ini dalam menjabat ini dia tidak sepenuhnya menuangkan apa yang ingin dia terapkan. Pasti ada setir-setirnya. Ini sih udah hal wajar. Tapi menurut gua hal-hal ini yang menurut gua masih ada ya bukan sepenuhnya Pak Nadiem ini bersalah waktu dia zaman menjabat gitu. Nah, tapi pas permasalahan di Chromebook ini kan kita udah tahu nih sebetulnya dia atas perintah siapa kan untuk mendigitalisasi. Nah, pasti nih ada manuver-manuvernya nih di belakang kebijakannya Pak Nadiem untuk kasus Chromebook, bukan untuk pendidikan dia dalam merubah gaya pendidikan di Indonesia. Ya jadi menurut gue tuh karena Pak Nadiem ini baru di politik, terus akhirnya dia nggak bisa menuangkan apa yang ingin dia tuangkan ya kan. Dia kan tujuannya mungkin ingin menyamaratakan anak-anak di semua kelasnya gitu. Jadi mereka hapus peringkat gitu kan. Jadi mereka semua di ini kan sama rata gitu. Tapi ya dia tidak efektif gitu dalam menerapkan kebijakan itu.
Nah, mungkin menurut gue ini karena Pak Nadiem nih baru, terus ada manuver-manuver, akhirnya Pak Nadiem nih kaget gitu. Akhirnya dia blunder nih. Nah, makanya sebetulnya kan waktu itu juga Pak Nadiem dia agak ragu untuk masuk pemerintahan gitu. Ya, karena kan dia waktu itu dia kan lulusan dari Swiss gitu, apa dari Swedia gitu ya, gue punya agak lupa. Kayak untuk seorang Nadiem Makarim gitu ya, dia yang memang ada usaha gitu kan, waktu itu kan CEO Gojek, terus dia memang orang terdidik gitu. Dia ngapain gitu masuk politik dengan memang tujuannya korupsi gitu. Padahal dia ini pemain baru, ya kan? Maksud gua di sini kan paham gak sih kalian tuh janggal gak sih buat orang baru gitu kan, awam, terus dia juga secara background pendidikan dia dan background latar belakang kehidupannya tuh dia mampu gitu loh, dan memang terdidik gitu loh, ya kan? Maksud gua ya janggal banget loh orang-orang kayak gini. Yang bikin gue sebelnya ini kan banyak menteri-menteri yang sekarang dikriminalisasi, dan kita tahu waktu itu siapa pemimpinnya dia, siapa orang-orang yang dia ada di atasnya, siapa yang ngasih instruksi. Nah, kenapa yang memang pemangku kasta tertingginya, bosnya dia ini, bos-bosnya menteri-menteri yang kemarin dikriminalisasi ini nggak ada kepanggil, padahal di setiap menteri-menteri yang dikriminalisasi ini kan pasti ada clue-cluenya, ada, bahkan ada. Tapi kenapa bosnya ini nggak dipanggil? Nah, ini kan jadi kayak kebacanya malah kita tuh menduga ini tuh kasus ya buat nutupin si bosnya, karena orang-orang ini yang tahu nih, orang-orang ini yang ada yang ada kemungkinan untuk membuka kartu nih ada. Makanya mereka ini dikriminalisasi supaya bosnya ini nggak ketahuan. Ibaratkan nih orang masih ada potensi nyepuin gue nih, ayolah kita naikin aja, kita aduin aja, kita penjarain aja, kita kriminalisasi aja supaya buat ngamanin si bosnya nih. Nah, maksud gue kan di setiap orang-orang ini kan ada clue-cluenya. Kenapa lu nggak, kenapa sih orang ini, bosnya ini nggak ditangkap dan nggak dibawa di kursi pengadilan gitu loh, ya kan? Maksud gue sesuprem apa sih orang ini nih keren banget gitu. Tapi memang ada gitu ya kebijakan untuk mengharamkan mantan presiden ini untuk menduduki kursi 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 pengadilan tuh kayak haram banget gitu kan? Enggak ya, enggak deh, setahu gua enggak mungkin. Ya, maksud gua coba deh diulik, dan memang kan orang ini kan udah terbilang ya secara nasional, walaupun walaupun waktu itu kan ya sempat ditutup-tutupin lah, sempat dikasih alibi, tapi kan dari secara track recordnya nih dan apa yang kita rasain sekarang itu kan apa yang terjadi kemarin. Pemerintahan sekarang ini kan ya atas dasar kemarin itu tainya kebanyakan gitu, makanya presiden yang sekarang, pemerintahan yang sekarang ini lagi pusing, tai yang kemarin tuh kebanyakan gitu. Coba dong, coba dong bosnya ini dibawa gitu loh, diberikan permintaan kejelasan di pengadilan gitu loh yang jelas. Ya makanya kan pas kemarin di pengadilan gitu ya, Pak Nadiem bilang dia sempat nggak mau gitu masuk ke pemerintahan, masuk ke politik, menjabat menteri gitu. Ya dengan alasan ya dia nggak yakin gitu dia bisa memberikan ya perubahan yang signifikan gitu kan, takut keluarganya nanti kena dampak, terus takutnya nama baiknya dia tercemar, ya kan? Karena kan waktu itu dia juga lumayan lah namanya ada gitu kan, dia waktu itu orang Indonesia mendirikan CEO Gojek dan lulusan Swiss gitu kan, ya makanya nama dia juga waktu itu lagi harum gitu. Tapi dia masuk pemerintahan dan dia mendigitalisasi. Dan soal Chromebook ini kan memang ada plus minusnya, kenapa kenapa nggak Windows aja gitu kan, dia sempat jelasin juga anggarannya. Dan ya kalau gue simpulin sih di pengadilannya dia ini pasti ada orang-orang yang uh,
jadiin dia nih kambing hitam gitu loh. Makanya pasti ada clue-cluenya, dan memang Pan Adin juga jelas terang-terangan gitu kan, dan memang terlihat jelas gitu loh, ada sesuatu yang ditutup-tutupin gitu kan. Sempat kan memang Pan Adin ini untuk dibungkam untuk bicara ke media gitu kan, sempat ditarik supaya nggak ngasih kejelasan ke pers gitu kan. Ya sebenarnya ini udah banyak lah clue-cluenya, tinggal tinggal pemerintahan sekarang aja berani menindaki bos-bosnya ini nih. Ini walaupun ya gitu, gue nggak tahu Panadim ini pure dia nggak ngambil, dia nggak korupsi, gue nggak yakin ya pak, semua kemungkinan pasti ada, tapi ya setidaknya biangnya nih kita kan udah tahu lah, dengan ya tinggal tunggu berani aja pemerintah sekarang untuk menindak ya kan, karena juga ya iyalah pemerintahan sekarang juga kan emang lu ikhlas gitu kan, lu nyebokin tainya dia doang ya kan, lu ikhlas nih keadaan ini udah begini nih ya kan, terus lu ikhlas tuh pendahulu lu yang kemarin tuh ya elah dia udah nggak kenapa-napa gitu, padahal udah jelas ya kan semua. Ya kalau gue sih kesel sih, suruh nyebokin doang ya udah banyak banget tainya ya kan, ini sekarang nyebokin doang. Ya gue sih kalau jadi pemerintahan sekarang sih gue kesel sih, pasti ya gue usut lah, gila enak banget lu yang nikmatin, gue yang nyebokin gitu loh.